Ma'asyiral muslimin rahimahullah, pada siang hari ini kita bahas tentang adab dan etika hutang piutang. Jadi yang harus tahu ilmunya itu tidak cuma orang yang menghutangkan, tapi juga orang yang mau berhutang. Kenapa demikian? Ada statement random kayak gini nih, Pak. Mau ngomong gak enak, kalau ditahan tapi nyesek. Apa itu kira-kira? Mau utang, pinjam uang. Nah, ini mau nagih utang ke teman gitu ya. Mau nagih utang ke teman itu biasanya susahnya minta ampun gitu. Kadang kita kalau di awal bulan atau di akhir bulan mau nagih ke teman itu antara enak gak enak gitu. Gak enaknya biasanya adalah dia yang lebih ganas daripada kita kadang-kadang. Ya, kadang-kadang seperti ini. Kadang-kadang itu orang-orang yang di antara teman-teman kita, sahabat kita, tetangga, saudara bahkan ketika minjem itu ya minjemnya sampai melas-melas gitu. Tapi giliran bayarnya malas-malas gitu. Seperti itu. Nah, ini kita pelajari saat ini tentang bagaimana etika memberikan hutang, juga bagaimana sebenarnya berhutang itu sendiri, gitu ya. Yang ternyata dalam agama sendiri itu juga ada disyariatkan gitu, dalam rangka menolong orang. Nah, dalam fikih muamalah ada dua istilah tentang hutang ini. Ada istilahnya qard sama ariyah. Kalau qard itu artinya hutang piutang, gitu ya. Sementara ariyah itu pinjam meminjam. Apa bedanya? Jelas beda. Kalau hutang piutang ataupun qard dalam istilah kita atau dain barangkali ya, itu dimaknai dengan tamliku syai' bi raddi badalihi. Penyerahan kepemilikan suatu benda dengan ketentuan dikembalikan gantinya di kemudian hari gitu ya. Contohnya pinjem telur ayam, kembali telur yang lain. Pinjem uang, kembali uang dengan nomor seri yang berbeda. Tidak masalah. Namanya juga pinjem uang gitu ya kan. Kita kalau pinjem uang 100.000, apakah uang 100.000 dengan nomor yang sama harus kita kembalikan? Tidak. Yang penting jumlahnya sama. Gitu ya. Yang penting jumlahnya sama, mau pecahan 50 ribuan, pecahan 20 ribuan, yang penting 100.000, ya intinya jumlahnya sama. Ini namanya qard. Nah, beda dengan pinjam meminjam. Apa kalau pinjam meminjam? Menyerahkan kepemilikan manfaat suatu benda dalam waktu tertentu tanpa imbalan. Sebenarnya hutang piutang juga nggak boleh ada imbalan sebenarnya, gitu ya. Kalau disyaratkan dia tidak boleh. Nah, dalam pinjam meminjam contohnya apa? Ada orang pinjam laptop saya atau pinjam motor saya, maka yang dikembalikan apa? Jangan uangnya, jangan harganya, tapi apa? Motornya dikembalikan lagi. Kan manfaatnya yang dipakai, gitu ya. Yang dipakai adalah manfaatnya. Orang minjem tangga, orang minjem sandal, yang dikembalikan dengan bentuk yang sama, wujud yang sama. Kecuali nanti kalau hilang, gitu ya. Kalau hilang, minjem motornya orang kok hilang, nah maka dalam hal ini yang dikembalikan ya ada tanggung jawab di sana. Ini bedanya antara hutang dengan pinjam meminjam. Nah, sebenarnya dalam agama kita ini dianjurkan untuk saling tolong menolong, Pak. Bahkan termasuk masalah hutang ini ada syariatnya. Yang mana kalau kata buat indikasi dari dalil-dalilnya itu ada indikasi anjuran untuk memberi yang namanya pinjaman. Di antaranya hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan an Ibnu Mas'ud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratayn illa kana kasodaqatiha marrah. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang meminjamkan kepada muslim yang lainnya 2 kali pinjaman, dia memberikan 2 kali piutang kepada saudaranya muslim, maka pahalanya adalah senilai dengan sekali bersedekah. Ya, 2 kali memberikan hutangan kepada orang lain itu
setara dengan sekali bersedekah. Tapi ini jangan dijadikan dalil untuk orang-orang yang mau minjem nih, bro. Aku mau minjem dong duitmu. Lo yang kemarin belum dibayar, sekali lagi bro, biar ente dapat pahala sedekah. Jadi gitu. Jangan dipakai hadis ini, nggak bisa, ya. Ini bermakna apa? Ini makna dari hadis ini artinya adalah maksudnya adalah bahwasanya sedekah itu mempunyai derajat tertinggi dalam masalah bantuan. Dalam masalah bantuan berupa harta, sedekah itu mempunyai derajat tertinggi. Itulah kenapa 2 kali memberikan hutang itu setara dengan 1 kali sedekah. Gitu ya. Jadi jangan sampai dijadikan dalil untuk minjem kepada orang yang sama 2 kali hutangan. Jangan begitu. Ya, kasihan juga temannya Pak yang punya begitu, ya. Kemudian, tapi gitu, ternyata hadis ini hadisnya Rasulullah yang tadi dari riwayat Ibnu Majah ini terbantahkan atau mentah begitu saja tatkala Rasulullah mengalami Isra Mi'raj, gitu ya. Apa? Ketika beliau Isra Mi'raj, beliau melihat di pintu-pintu langit ada sebuah tulisan. Gimana tulisannya? Nah, ini dalam hadis riwayat Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku melihat pada waktu malam ketika aku diisrokan, pada pintu surga tertulis sedekah dibalas 10 kali lipat dan qard 18 kali lipat. Qard masalah kita memberikan piutang kepada orang lain, balasannya itu 18 kali lipat. Padahal tadi sebelumnya Rasulullah bilang barang siapa yang 2 kali memberikan piutang kepada orang lain maka pahalanya seperti 1 kali sedekah. Tapi ternyata di pintu surga berbeda dengan apa yang diungkapkan Rasulullah. Beliau melihat tulisannya adalah sedekah itu dibalas 10 kali lipat kebaikan dan pemberian hutang. Orang membantu orang dengan meminjamkan uang itu dibalas 18 kali kebaikan dunia. Kebaikan, 18 kali kebaikan. Lalu Rasulullah kemudian bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapa kok dalam hal ini qard atau memberikan hutangan kepada orang lain itu kok lebih utama daripada sedekah? Apa kata Jibril? Iya, karena peminta meminta sesuatu padahal ia punya. Sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena dia butuh, gitu ya. Orang yang memberi itu kadang-kadang, gitu ya, orang yang memberi itu ya kadang karena dia sudah ada, gitu kan. Tapi kalau orang yang mau minjem itu datang kepada orang yang mau minjamkan itu sudah konsekuensinya malu kalau ditolak, ya kan? Yang kedua iya kalau diterima. Yang ketiga sudah menahan rasa malu, dia ini juga sudah sangat butuh ini, dan dia sudah berusaha untuk menghindari maksiat. Akhirnya datanglah dia kepada saudaranya untuk meminjam uang, menggadaikan rasa malunya. Maka inilah kemudian kalau ada orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, maka dalam hal ini ya kalau dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini dianggap sebagai apa? Kebaikannya dibalas 18 kali kebaikan. Gitu ya. Bagaimana status hadisnya? Status hadisnya lemah. Cuman tidak lantas kemudian sekalipun hadis ini lemah kemudian tidak bisa dijadikan hujjah. Tetap bisa dijadikan sebagai landasan, hanya saja karena periwayatnya yang barangkali lemah dalam hafalan, barangkali ya berbeda antara redaksi dengan redaksi periwayat yang lain. Itu yang membuat hadis itu lemah. Kalau hadis palsu baru jangan diamalkan, Pak. Kalau ini hadisnya cuma lemah, gitu ya. Hadisnya cuma lemah. Baik. Selanjutnya masih dalam anjuran memberi pinjaman. Nabi Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang membukakan kemudahan atas kesulitan saudara-saudaranya, maka Allah akan memudahkannya kelak di hari kiamat, ya. Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim
kesusahannya di dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini motivasi membantu orang sebenarnya, Pak. Memberikan pinjaman, ingat, memberikan hutang, memberikan pinjaman itu motivasinya bukan keuntungan duniawi. Jangan disamakan dengan jual beli, jangan disamakan dengan investasi, jangan disamakan dengan apapun yang kemudian menghadirkan keuntungan. Karena murni masalah hutang piutang itu adalah soal sosial, urusan sosial, ya, urusan membantu. Yang di bank itu bagaimana? Yang di bank itu prinsipnya bukan memberi pinjaman, bukan hutang itu. Itu adalah apa? Itu adalah sebenarnya seperti gadai, Pak. Karena ketika meminjam ada yang dijaminkan, gitu ya. Nah, itu kalau dalam hutang memang tidak ada yang dijaminkan, maka sebenarnya ya tidak salah sebenarnya. Yang ada dalam konsep di bank itu kita datang minjem uang, kemudian dijaminkan rumah, dijaminkan tanah, dijaminkan mobil dan motor dan sebagainya yang menjadi kepemilikan kita pada awalnya. Itu sah, namanya gadai. Sekalipun Anda ketika datang ke bank bilangnya mau pinjam, padahal itu adalah gadai. Boleh, nggak apa-apa, ya. Tapi nanti ada hal-hal yang membuatnya tidak boleh ketika terjadi 3 hal, yakni kezaliman, kemudian riba ataupun penipuan dan lain sebagainya. Nah, itu diharamkan. Selanjutnya, nah, tapi di sisi lain gitu ya. Tapi di sisi lain, sekalipun tadi kita bacakan 3 dalil tentang anjuran memberikan pinjaman, tetap bagi kita yang membutuhkan sesuatu dianjurkan untuk menghindari yang namanya hutang. Kenapa? Kalau sudah berhutang, Pak, sahabat yang awalnya dekat banget, nanti ketika sudah masuk masa-masa penagihan itu bisa retak. Bahkan ya Facebooknya bisa di-unfriend, Instagramnya bisa di-unfollow, gitu ya. Subscribe jadi unsubscribe, ya, YouTube-nya. Akhirnya ya sudahlah. Seperti itu. Bahkan ketika mau di WA dia sudah kena blokir. Kan kasihan. Nah, ini sebaiknya ada anjuran dalam agama kita untuk tetap menghindari yang namanya hutang. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salat. Ini yang doanya bisa untuk kita, Pak, ya. Doanya bisa kita amalkan apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Wa qala lahu qa'il ma akthara ma tasta'inu minal maghrab. Wa qala inna ar-rajula idza ghariba haddatha fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Maka Rasulullah berdoa dalam salat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Maghrab itu apa? Terlilit hutang. Maka orang-orang yang di antara orang-orang yang mendapatkan hak untuk diberi zakat itu siapa? Gharim. Gharim itu yang maghrib. Gharim itu adalah orang-orang yang terlilit hutang sampai hidupnya susah karena hutang. Beda dengan bapak-bapak, ya. Bapak ini punya kreditan rumah, kreditan mobil dalam jangka setahun. Itu tidak masuk dalam kategori gharim. Kalau bapak dengan hutang itu tadi tidak kemudian menjadi jatuh miskin. Karena kenapa? Bayaran kredit itu diambil dari berapa persen dari penghasilan bapak. Jadi bapak tetap bisa bertahan hidup, survive, ya kan? Ada orang yang karena hutangnya justru nggak bisa survive. Ya, dia berhutang hanya untuk survive saja dan kemudian dia keliling hutang lain lagi. Nah, itu namanya gharim, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Kalau seperti kita bapak-bapak ini ada yang punya kredit rumah, kreditan apalagi mobil, motor barangkali, ya, itu tidak masuk dalam kategori gharim. Karena kenapa? Cuma diambil beberapa persen dari gajinya setiap bulan dan masih bisa survive. Nah, maka itu nggak dapat zakat. Ya, hati-hati memaknai kata gharim ini, ya. Jangan sampai karena saya banyak kreditan Ustaz, berarti saya berhak dapat zakat. Enggak. Kenapa? Bapak masih bisa bertahan dengan 3,5 juta, ya. Dari sisa gaji Bapak yang sudah dibayarkan dari kredit itu masih sisa 3,5 juta, aman masih. Masih bisa bertahan hidup, ya. Nah, maka ini doanya Rasulullah SAW apa? Allahumma inni a'udzubika minal mahthami wal maghrami. Ya Allah,
lindungilah aku berlindung kepada Allah dari berbuat dosa dan terlilit hutang. Nah, ini doanya Rasulullah, boleh diamalkan, ya. Lalu ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa Anda meminta perlindungan dari hutang?" Kata seorang sahabat tadi, lalu Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya seorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara biasanya berdusta dan bila berjanji sering menyelisihi." Terjadi. Orang kalau datang mau pinjam duit biasanya ngomongnya, "Pak, saya ganti 2 minggu lagi deh, saya ganti, janji saya." Bahkan dia berani dengan janjinya itu pakai kata wallahi saya janji 2 minggu lagi atau minggu depan. Biasanya yang seperti ini itu orang sudah keliling banget, sudah ini banget, sudah mepet banget gitu ya. Tapi ya sudahlah. Etikanya jangan sampai menggunakan nama Allah untuk kepentingan duniawi Anda. Kecuali kalau Anda memang benar-benar bisa meyakinkan diri Anda dan meyakinkan orang lain bahwasanya 2 minggu lagi memang akan terbayar. Karena memang akan ada 2 minggu lagi. Nah, secara hitungan kalau seperti itu boleh gitu ya. Tapi biasanya kata Rasulullah, orang-orang yang apabila berhutang itu ketika dia berbicara banyak dustanya biasanya. Ya. Apa? Disebutkan penderitaannya itu disebutkan. Anaknya yang jatuh lah, anaknya yang apa, kemudian dia nggak bisa bekerja, kemudian butuh bayar listrik segala macam. Biasanya seperti itu. Disebutkan semua penderitaannya, bahkan dikasih bumbu-bumbu yang sangat lebih menderita dari aslinya. Ya kan? Iya benar, betul itu. Jatuhnya cuma jatuh kepleset, dibilangnya jatuh kepleset ketimpa apa, kemudian ketabrak, seperti itu. Didramatisir. Nah ini kita berkaca dari pengalaman yang ada, maka memang seperti ini yang dikatakan Rasulullah sendiri. Maka kita dianjurkan untuk menghindari yang namanya hutang. Termasuk juga diantaranya ada sebuah hadis yang sangat simpel sekali, gitu ya. Dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, bahwasanya jiwa seorang mukmin itu tertahan oleh sebab hutangnya sampai hutang itu dia lunasi. Barangkali di antara kita ada orang-orang soleh, ya, yang sholatnya itu masya Allah luar biasa, puasanya masya Allah luar biasa, amalan-amalan solehnya luar biasa, tapi dia mempunyai hutang yang kemudian oleh ahli warisnya belum dibayarkan, tertahan Pak dikubur. Kebaikannya, syafaat-syafaatnya yang dijanjikan oleh Rasulullah dari kebaikan amal solehnya di dunia tertahan. Yang harusnya kuburnya dilapangkan karena amal solehnya bisa jadi tetap sempit karena apa? Hutangnya yang belum dibayarkan. Maka kalau sudah datang tanda-tanda kematian, entah karena sakit, entah karena tua, maka segera katakanlah kepada ahli waris jumlah hutangnya berapa, kepada siapa saja. Supaya apa? Supaya jangan sampai amalan-amalan soleh kita itu tertunda hanya karena kita yang belum dibayarkan hutang-hutang kita. Dan lebih baik memang di dunia sepanjang kita hidup, pertama menghindari hutang, yang kedua kalau punya hutang segera kita bayarkan, sekalipun berat rasanya. Punya hutang 3 juta, gajinya 6 juta, kadang-kadang mengeluarkan 3 juta ini berat banget Pak. Biasanya seperti itu. Nah ini ujian ini Pak, ujian keimanan. Karena apa? Jaminannya kehidupan setelah mati itu ya, di kubur itu nantinya, di akhirat nanti, gitu ya. Amal soleh kita itu tidak akan segera membantu kita kalau kita masih punya hutang. Maka berhati-hatilah soal hutang. Ya. Selanjutnya, lantas apa saja ada menghutangkan? Ketika kita di posisi orang yang dibutuhkan. Ketika kita di posisi sebagai orang yang dibutuhkan, maka agama ternyata juga memberikan kita aturan main ketika ingin menghutangkan uang kita
Yang pertama, gitu ya, dianjurkan kita untuk menunggu sampai orang ini benar-benar mampu. Kalau ternyata ada orang, ya, ada orang yang mau pinjam uang ke bapak melihat kondisinya, dia ini miskin. Kenapa? Dia baru saja bertobat dari judi online, misalnya. Ada orang yang baru saja bertobat dari judi online, lalu dia bertobat, kemudian datang ke bapak mau pinjam uang. Lihat keadaannya, oh iya, dia mau bertobat, saya berikan uangnya 3 juta, 2 juta dipinjamkan. Ternyata biasanya orang-orang yang baru orang-orang yang baru taubat itu dari yang seperti itu, ujiannya akan banyak. Dia baru masuk ke pekerjaan baru, ternyata dipecat, kemudian dia sakit sehingga tidak bisa nyangkul lebih banyak lagi. Seperti itu dan selalu seperti itu. Orang yang baru taubat biasanya akan mendapatkan ujian yang banyak. Dan saya pernah melihat, ya, dari pengalaman kami sendiri pernah melihat orang yang seperti itu. Jadi kenapa saya cerita judi online? Karena memang ada orang yang seperti itu. Dia baru taubat dari judi online, kemudian dia ini mendaftarkan diri untuk jadi driver, gitu ya, supir pribadi. Nggak lama kemudian dipecat. Kemudian ke online itu, driver online begitu ya. Karena mobilnya juga mobil dari kantor, mobil perusahaan gitu. Dan dia jatuh sakit, akhirnya ditarik itu mobil, itu udah nggak kerja lagi. Nah, yang seperti ini kalau dia minjem ke bapak, minjem uang ke bapak, jangan buru-buru ditagih, Pak. Karena kenapa? Bisa jadi kelembutan hati bapak menjadikan membukakan pintu hidayah yang lebih lebar kepadanya dan membuka pintu rezeki untuk dia. Jadi kita memang disarankan untuk menunggu sampai dia benar-benar mampu. Tapi kita disarankan untuk mengedukasi orang-orang yang berhutang ini untuk tepat pada waktunya. Jadi kalau misalkan dia menjanjikan bulan depan, di bulan depan kita melihat kondisi dia memang lagi zero, lagi nggak ada penghasilan sama sekali, kita tunda kepada 2 minggu atau seminggu barangkali. Nah, termasuk dalam surah Al-Baqarah ayat 280 dikatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah penangguhan masa, gitu ya, sampai dia mempunyai kelapangan masalah harta. Ya, menunggu sampai mampu. Kemudian yang kedua, menagih dengan cara yang baik-baik. Ya. Kemudian yang ketiga, memutihkan hutangnya. Itu kalau itu, ya. Tapi jarang di antara kita kalau ngasih uang itu dengan angka seperti itu. Terutama orang yang lebih dari katakanlah jutaan. Nah ini. Memutihkan hutang. Tadi menunggu sampai mampu. Yang menunggu sampai mampu ini ada hadisnya dari riwayat Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man andara muksiran kana lahu kullu yawmin shadaqah man andarahu ba'da halihi kana lahu mithlu kulli yawmin shadaqah. Ya. Nah, yang kemudian para ulama juga mengatakan kalau seandainya memang dia orang yang berhutang ini dianggap sebagai orang yang tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya sama sekali, sudah diberi waktu sekian lama, ternyata nggak bisa juga, kita melihat kondisinya memang sudah nggak bisa diharapkan untuk memberikan kembali uangnya kepada kita, ya sudah, putihkan saja. Karena kenapa? Ya. Dalam beberapa riwayat di zaman Nabi pernah ada kejadian di mana ada seorang sahabat mengalami musibah, ya hutangnya itu menumpuk, Pak. Hutangnya menumpuk sampai karena hutangnya menumpuk dia jatuh miskin. Lalu apa kata Rasulullah? Dipanggillah semua sahabat, ya para sahabat dipanggil oleh Rasulullah, diminta untuk memberikan sedekah kepadanya. Diberikan sedekahnya. Diberikanlah dia sedekah, bahkan diambilkan dari Baitul Mal. Ternyata, ya, setelah diambilkan dari sedekah dari Baitul Mal juga diberikan, ternyata hutangnya itu juga belum menutupi dia. Hutangnya belum tertutupi. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, dipanggillah orang-orang yang menghutangi dia, dibilang
ambil yang ada di rumahnya dan sudah anggap hutangnya tidak ada, karena setiap yang kamu ridhoi itu bernilai sedekah. Betul Pak? Tapi ini saya berbicara dalam konteks individu-individu ya, sahabat ke sahabat, saudara ke saudara, tetangga ke tetangga, barangkali seperti itu. Kalau berbunyi instansi sudah nggak seperti ini nggak bisa ya, ini nggak berlaku. Ya. Kalau sudah berbunyi instansi, apalagi ya konsepnya pada aslinya sebenarnya bukan hutang, tapi gadai, maka nggak bisa berlaku yang seperti ini. Karena memang ada konsekuensi dari gadai itu apa? Kalau tidak mampu, itu maka akan diambil apa yang dijaminkan. Ya, menagih dengan baik-baik gitu ya. Tidak kemudian memberikan kekerasan, mengadakan kekerasan kepada orang lain, kemudian atau mengirimkan preman orang-orang jagoan-jagoan untuk kemudian memberikan intimidasi juga. Ya. Nah, kalau tadi ada memberikan hutang, sekarang ada adab untuk berhutangnya. Ya. Bagaimana adab berhutang itu? Ada banyak. Pertama, ketika seseorang memang membutuhkan uang, membutuhkan hutangan, jangan sampai hutang yang diminta itu lebih daripada apa yang dibutuhkan. Kebiasaan kita di zaman sekarang, hutang itu bukan untuk sesuatu yang konsumtif itu. Bahkan lebih dari itu. Kita butuh pinjem 200.000, pinjemnya orang 700.000. Untuk apa? Untuk yang lain-lainnya ya, beli pulsa padahal ya nggak butuh juga, butuh barangkali beli casing lebih baru dan lain sebagainya. Padahal belum butuh ini. Hanya apa yang dibutuhkan itu aja yang diminta kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita ini meminta uang kepada orang, meminjam uang kepada orang, dan kita nggak yakin kita mampu membayarnya. Berhati-hati. Yang kedua, membayar dengan yang lebih baik. Maksudnya bagaimana? Ya, di sini ada sebuah riwayat membayar dengan yang lebih baik dari Abu Rafiq. Ya, dia berkata, Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat yang diberikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada orang kepada laki-laki yang kepada orang yang memberikan santunan zakat ini kepada Rasulullah, berikanlah kepada orang yang menghutangiku seekor unta perawan, unta betina, gitu ya, unta yang betina. Lalu kemudian kata orang yang dari zakat ini, Baitul Mal bilang, ya Rasulullah, gak ada unta yang betina, adanya unta yang sudah berumur 6 masuk 7 tahun. Gitu ya. Jadi sudah siap sembelih semuanya, itu unta yang baik, gitu kan? Akhirnya kata Rasulullah, ya sudah, berikan itu kepada dia. Nah, yang di sini maknanya adalah, ya kalau Anda berhutang, lalu Anda menganggap orang yang memberikan hutang kepada Anda itu berjasa besar karena memberikan hutang, Anda boleh memberikan hadiah, Pak. Dan ingat, memberikan hadiah dari hasil hutangan kita, ketika kita mengembalikan hutang itu bukan riba. Ini seringkali dianggap keliru oleh masyarakat sekitar kita yang ya baru-baru semangatnya belajar riba, gitu ya. Apa? Mengembalikan hutang ditambah beberapa persen dianggapnya riba, padahal itu memang inisiatif dia. Kecuali kalau ada orang memberikan hutang, nih saya pinjemin kepada kamu 100.000, nanti kembalikan kepada saya 125.000. Nah itu riba, karena dia memberikannya di awal dan dia mensyaratkan di awal, gitu ya. Itu namanya riba. Tapi kalau ada orang memberikan pinjaman 100.000, kok saya merasa terbantu dengan uang 100.000 ini, ketika saya ingin mengembalikan, saya tambahkan kepada dia 50.000 sebagai ucapan terima kasih saya, dan ini murni inisiatif dari saya, maka menurut para ulama ini bukan riba. Ya, ini bukan riba. Termasuk diantaranya, ini sedikit ekstrim, ya, adalah kalau kebiasaan masyarakat di sekitar kita, kalau berhutang kepada seorang harus memberikan imbalan. Itu karena berangkat dari adat. Ya, kalau berangkat dari adat dan bukan persyaratan yang tertulis,
Tidak disebutkan di awal, hanya saja kebiasaan masyarakat seperti itu tidak dianggap riba. Nanti videonya jadi potong-potong ya, harus utuh itu. Itu tidak dianggap riba. Ini hati-hati. Jangan gampangan memukul rata urusan riba. Kalau tradisi masyarakat sudah berlaku seperti itu dan semuanya ridho dan ini sudah biasa terjadi, misalkan kalau pinjam uang 500.000, ya sertakanlah beras setengah kilo atau gula 1 kilo. Itu tidak riba. Karena kenapa? Itu yang terjadi di masyarakat dan kesepakatan dan menjadi adat tradisi di masyarakat. Tapi kalau yang meminjamkan, ini bedanya. Kalau yang meminjamkan kemudian berkata, nanti serahkan plus sama berasnya ya. Nah, kalau dia meminta seperti itu baru riba. Ingat, dia harus dilihat apanya? Dilihat skema daripada akad itu sendiri. Jadi jangan karena ada lebihannya berarti riba. Ya tidak semua lebihan itu dianggap riba. Membayar dengan yang lebih baik. Kemudian ya termasuk diantaranya adalah, nah ini kelebihan atas pinjaman. Kalau tambahan atas pinjaman yang disyaratkan, ya. Qala Ibnu Qudamah wa kullu qardin syarita syarata fihi ay yazidahu fa huwa haram bi ghairi khilaf. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah bahwasanya setiap peminjaman, setiap hutang yang disyaratkan untuk diberikan penambahan ketika pembayarannya, maka itu tidak ada khilaf di antara para ulama, memang dianggap riba. Kalau tambahan atas pinjaman tanpa syarat, ya, ada hadisnya dari Jabir bin Abdullah qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fil masjid wa kana li ahli daitun fa qadani wa zadani muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Rasulullah punya hutang kepada Jabir bin Abdullah. Ketika Jabir bin Abdullah menemui Rasulullah di masjid, Rasulullah membayar hutangnya dan memberikan tambahan atas hutangnya itu. Lihat, ini hadis Bukhari Muslim, tapi seringnya disembunyikan oleh orang-orang yang suka koar-koar masalah riba. Padahal hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kalau memang inisiatif sendiri bukan dari persyaratan, maka boleh itu dan tidak termasuk dalam kategori riba. Ya, jumhur ulama juga memperbolehkan. Memberikan hadiah sebelum melunasi hutang. Hadisnya ada, rawahu Bukhari gitu ya. Idza aqrada ahadukum fala ya'khudh hadiyatahu bi hadiyatah. Kalau kamu dipinjami uang atau meminjam uang, meminjam harta kepada orang lain, maka janganlah kalian memberikan hadiah terlebih dahulu atau mengambil hadiahnya. Ini pun tidak dihukumi riba, hanya dihukumi makruh transaksinya oleh para ulama. Hati-hati, jangan memukul rata riba, jangan memukul rata semua kelebihan dari pemberian hutang kemudian dianggap riba. Ini aja dihukumi makruh. Memang ada sebagian yang mengatakan hukumnya haram, ya. Tapi dominan mengatakan ini sampai kepada makruh saja, ya. Nah, intinya memberikan hadiah sebelum melunasi hutang itu memang tidak dianjurkan. Tapi setelah hutangnya lunas baru sangat dianjurkan. Karena logikanya Pak, ya logikanya bagaimana ente bisa memberikan hadiah ini padahal ini bukan yang saya butuhkan. Yang saya butuhkan adalah ente mengembalikan sejumlah harta yang pernah saya pinjamkan. Kalau ente menguras hadiah silakan setelahnya, begitu ya. Logikanya seperti itu. Maka jangan terlebih dahulu memberikan hadiah ketika berhutang sebelum hutangnya lunas. Hukumnya apa? Dominan. Mayoritas para ulama menghukumi makruh, tapi tetap ada yang menghukumi keharamannya. Baik. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Ya. Wajib menagih pinjaman itu wajib. Karena kenapa? Begini, kalau orang itu tidak kita kan tidak tahu ya, ukuran kemampuan orang sampai mana dan umurnya berapa itu kita nggak tahu. Jangan sampai ketika kita memberikan keluangan waktu, kita juga nyantai. Santainya kita itu bisa menjerumuskan dia ke neraka. Ya, santainya kita dalam masalah memberikan keluangan
perluasan waktu masalah hutang itu juga bisa menjuruskan dia atau malah mencegah amal-amal soleh dia untuk membantu menjadi syafaat dia di kubur nanti. Jangan seperti itu. Maka tetap sekalipun Anda memberikan kelapangan waktu, oh bulan ini nggak bisa bayar. Oke, 2 minggu lagi ya, jangan seperti itu. 2 minggu lagi, sebelum 2 minggu tagih Pak. Sebelum sampai 2 minggu ingatkan, kasih reminder. Tanggal sekian kamu janji ya. Ayo segera cari cara untuk bisa melunasi hutang. Seperti itu. Jadi memang menagih juga wajib. Ya berarti. Jadi Pak. Mengenai tadi masalah kita meminjamkan ke padahal kita tahu nih alasannya dia pinjam akan dikembalikan. Padahal kita tahu kemampuan yang bersangkutan. Tahu kemampuannya dalam gimana? Ya, kita tahu bahwa hutang dia banyak, belum tentu juga dia akan kembalikan. Nah. Tapi ya akhirnya gini, udah kita zakatkan saja gitu. Kira-kira boleh nggak? Kita harus zakatkan. Yang zakatkan ke yang bersangkutan. Ya mungkin bukan zakat, sedekah gitu. Sedekah. Iya. Kalau zakat itu kan ada hitungan jelas ya. Dari penghasilan Bapak setahun sudah masuk. Misalnya gini, kita mau bayar zakat gitu. Iya. Kalau dia bayar utangnya nih. Iya. Udah kita bayar zakat sama dia, boleh nggak? Boleh. Kalau memang Bapak tahu status dia itu gharib ya. Kalau Bapak tahu status dia gharib, boleh Bapak langsung memberikan zakat Bapak kepada dia tanpa melalui amil zakat. Ya. Yang bisa diambil oleh amil zakat dari kita itu hanyalah zakat yang batin. Ayat zahir, misalnya apa? Zakat dari sawah, pertanian itu boleh diambil ditagih oleh amil zakat. Zakat dari perdagangan karena memang kelihatan nampak. Tapi kalau dari zakat penghasilan itu enggak Pak, amil enggak berhak. Kita murni yang menyerahkan ke amil atau kita yang langsung memberikan kepada asnaf 8 golongan itu. Seperti itu kan. Jadi kalau Bapak merasa orang ini gharib ini masuk pada kategori orang yang harus dizakati, kalau gitu saya nggak akan mengutangkan dia, saya kasih aja nih zakatnya kepada ente. Boleh. Seperti itu boleh. Lagi? Ya. Ada 2 jalan. Ya. Yang pertama, kita pinjemin orang nih. Terus dia selalu pasok sampai kita tuh jenuh nagihnya. Yang pertama. Yang kedua, hukumnya apabila kita ingin membuktikan hutang, apa kita wajib hukumnya hutang Anda saya buktikan atau cukup dalam hati gimana? Oh, tidak. Kalau kita sudah seperti itu, ini satu pertanyaan. Yang pertama tadi ditagih, tapi pasok sampai kita nagihnya tuh jenuh. Iya. Itu gimana? Tetap lagi. Yang pertama, pertanyaan pertama, Anda dalam kondisi ingin menyelamatkan dia ya, dari kubangan dosa hutang, lilitan dosa hutang, maka tetap sekalipun Anda jenuh, Anda kesel, tetap harus tagih. Kuat-kuatan siapa yang kuat ya, tetap harus tagih. Yang kedua, kalau memang Bapak ingin memutihkan hutang tersebut, maka diakadkan. Karena bisa jadi orang tadi nggak tahu ini masih punya hutang apa enggak. Nah, akhirnya itu menjadi apa namanya beban sendiri buat dia. Maka harus diakadkan. Tapi semisal kita udah yang pertama tadi, dia pasok sampai dengan dia meninggal dunia, itu kita bisa ketikkan di dalam hati atau gimana? Diakadkan kepada ahli warisnya. Oh, kepada ahli warisnya bilang saya ini almarhum ini punya utang misalkan 3.500.000 pada saya, tapi insya Allah saya ikhlaskan, saya putihkan. Karena itu juga menjadi hutangnya ahli waris nanti Pak. Nggak bisa kita mengundang mati kan? Karena nanti itu yang menjadi beban juga adalah bebannya ahli waris. Wallahu a'lam. Ya kita tutup bersama-sama dengan doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana